Masa kampanye telah berjalan selama kurang lebih 2 pekan dan para calon presiden serta wakil presiden telah gencar menyebarkan visi dan misi kepada masyarakat. Dalam wawancara terbatas di Jakarta 13 Desember, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membeberkan pandangannya soal berbagai hasil survei dan evaluasi dari tim kampanye. Buat kami lebih pada inward looking saja ya, melihat kondisi kami sendiri pada dua hal yang kami kemarin bicarakan dengan tim. Yang pertama adalah tentu kekuatan partai sekarang mesti gaspol untuk turun, dan tentu saja bersanding dengan para relawan untuk turun. Maka sampai ke akar rumput. Sehingga kalau ini bisa sampai ke akar rumput, rasa-rasanya apa yang menjadi cerita-cerita di polling ini akan bisa dibuktikan. Ada yang bekerja sangat bagus, tapi ada yang perlu didorong dan dibantu. Maka kemarin provinsi-provinsi besar dikumpulkan, kita rapat begitu ya, tapi saya nggak ikut. Pak Sekjen kemarin pimpin, dan Pak Sekjen sekarang turun ke seluruh daerah, dan Ibu Ketua Umum juga sudah menyampaikan itu. Bahkan partai-partai lain sama, ketika kita rapat internal sama mengevaluasi, karena partai juga punya kepentingan loh, partainya nanti mesti lolos juga kan, mendapatkan hasil atau kursi yang maksimal juga. Maka kerja bareng ini yang kita evaluasi. Jadi khusus yang dari PDI Perjuangan kemarin sudah rapat maraton untuk menggerakkan seluruh kekuatan yang ada. Jadi daerah itu mengharapkan isu yang terkait dengan kondisi lokal. Jadi saya selalu mendapatkan cue card terkait dengan local issues, karena nggak bisa kita mengeneralisasi, karena faktanya Indonesia itu memang berbeda-beda dari sisi kondisi masing-masing. Ada di daerah remote area dia bicara infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, begitu kan. Ya rata-rata kalau saya sampaikan kepada mereka, oke nggak? Kalau saya dorong dari seluruh keluarga miskin yang ada, saya carikan satu yang masih usia sekolah, saya akan kasih beasiswa agar bisa membantu. Karena praktek ini pernah saya lakukan di SMK Jateng dan relatif sukses begitu ya. Mereka hanya 3 tahun Mas, Mbak. Mereka bisa langsung kerja, dan mereka menjadi tulang punggung keluarganya untuk bisa mengentaskan kemiskinan. Iya, ada. Tapi kan suaranya tidak 100% berpindah. Maka siapa ya? Mas Henry Satrio waktu itu mengatakan, tentu dengan logika sederhana. Kalau dulu Pak Jokowi lawan Pak Prabowo, dan sekarang katakan dia bergabung, maka surveinya seharusnya 100%. Saya kira iya. Karena kalau cerita petugas partai, Pak Jokowi dulu juga petugas partai. Sama. Sebenarnya itu istilah di internal kami saja. Tapi ketika kemudian kita duduk dalam jabatan publik, saya umpama punya independensi yang kuat kok. Dan itu saya buktikan selama 10 tahun. Jadi gubernur tanpa intervensi, dan saya putuskan sendiri. Bahkan kami terbiasa dikritik oleh partai sendiri. Ya. Kan proses saya juga sebelum saya mendapatkan rekomendasi, kami dikritik keras di internal tuh. Itulah independensi Ganjar. Saya selalu menjawab di depan kamera, di depan masyarakat. Ada data, ada fakta yang bisa kita sampaikan. Mungkin problemnya adalah orang suka atau tidak suka.
tapi beberapa persoalannya mesti saya selesaikan. Jadi beberapa yang menurut masyarakat itu masalah, alhamdulillah saya punya satu data, satu waktu, satu dokumen yang kemudian orang akan bisa mengetahui, oh begitu toh ceritanya. Ini kan karena tidak terlalu banyak literasi yang kita berikan kepada mereka, jadi tidak pernah khawatir saya soal itu.